Ratusan jemaah haji Kabupaten Wajo tiba di kampung halamannya pada Selasa 8 Juli 2025. 12 unit mobil bus yang ditumpangi ratusan jemaah dari Asrama Haji Sudiang Makassar tiba di Islamic Center Palaguna sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Pantauan tribuntimur.com, penjemput para jemaah memadati Islamic Center sejak pagi. Keluarga, sanak saudara terlihat antusias menyambut kedatangan jemaah haji. Bahkan rata-rata sudah menunggu sejak pagi. Raut wajah haru mewarnai kedatangan jemaah haji terlebih saat mereka turun dari bus secara bergantian. Tidak sedikit dari mereka juga meneteskan air mata serta memeluk erat jemaah yang baru saja tiba. Sebenarnya pengalaman yang baik itu tentu jauh lebih banyak dibandingkan yang buruk. Alhamdulillah yang mendukung, sangat mendukung adalah para jamaah. Para jamaah itu baik lansia maupun yang reguler ini yang umurnya ini cukup disiplin dalam menjalankan ibadah, menjalankan perintah-perintah. Saya dari pimpinan rombongan, khususnya pimpinan 4, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pembimbing, terutama pendamping, tenaga kesehatan khususnya sangat luar biasa membimbing kami, menuntun kami sehingga kami bisa melakukan ibadah dengan baik. Paling berkesan sebenarnya ada satu peristiwa yang jarang terjadi dan itu sangat berisiko. Kita jalan kaki dari Musdalifah ke Mina, tapi sebenarnya itu hal biasa. Cuma orang biasa mendengung-dengungkan besar. Ini karena ada sedikit kesalahan yang itu yang paling berkesan bagi kami, khususnya yang jalan kaki. Ya, kira-kira kurang lebih 3 kilo. Bukan persoalan jauhnya, tapi persoalan yang kita takuti adalah karena cuaca yang tidak memungkinkan. Panasnya 4 sampai 48. Ya. Angin kan juga kalau panas begitu, angin yang dibawa adalah panas. Ini yang menyebabkan kita hampir kehausan dan sebagainya. Kesan paling mendalam tapi menjadi kesan tersendiri bahwa betul-betul ibadah itu. Wah, ini oleh-oleh ini. Oleh-oleh ini untuk semua jamaah. Macam-macam. Ini yang bikin heboh. Sampai nanti di pesawat juga bikin heboh karena teman-teman juga kalau melihat sesuatu ya nggak kehabisan uang, mau minta kiriman. Jadi oleh-oleh yang paling banyak itu adalah itu ceret, apa yang alat-alat itu ya. Nah, kemudian yang terutama sekali adalah mainan anak-anak karena sayangnya kepada anak dan cucu. Jangan pergi kalau tidak ya. Alhamdulillah kami dari Kloter 37 Embarkasi Makassar yang terdiri dari 3 kabupaten, ada Kabupaten Wajo, Kota Makassar dan Toraja Utara. Alhamdulillah tadi malam saya landing dengan nomor penerbangan GIA 1437 pukul 3.25 menit di Bandar Udara Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah kloter kami kembali utuh khusus untuk Kabupaten Wajo sebanyak 360 orang jemaah. Itu dari jumlah kedatangan juga Pak ya? Ya, alhamdulillah jumlah kedatangan terkecuali di kloter kami di 37 itu ada seorang dari jamaah kami dari Toraja Utara yang pada awal kedatangan saya di Mekah wafat sebelum melaksanakan rangkaian ibadah. Pak, bagaimana Pak kondisi jemaah haji Pak selama di sana Pak? Alhamdulillah demikian banyak dinamika perhajian tahun ini. Di antaranya kami dari Kloter 37 Embarkasi Makassar terdiri dari 5 syarikah dan ini hal baru bagi kami bahwa tahun ini semua jamaah dilayani oleh 8 syarikah dan alhamdulillah
Untuk tahun ini kami dari kloter 37 Embarkasi Makassar di bawah naungan 5 syarikat itu. Dan alhamdulillah setiap masalah dengan kekompakan kami sebagai petugas, baik dari tim kesehatan, tim pelayanan haji daerah, dan tim pelayanan umum, alhamdulillah semua dapat kami selesaikan. Apa mungkin Pak yang paling berkesan Pak selama di sana? Ya momennya itu ya seingat saya ya persoalan di Armusnanya. Di Armusna alhamdulillah meskipun banyak tantangan kami bisa selesaikan, dan saya sampaikan ke jamaah kami bahwa semakin banyak tantangan kan semakin banyak juga pahalanya yang kita dapat. Semoga semua jamaah kami dapat haji predikat haji yang mabrur. Amin. Untuk kedatangan kloter 37 pada siang hari ini itu berjumlah 360 orang. Namun ada hal yang baru pertama kali ini kami lakukan terkait evaluasi yang sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi yang dulu-dulunya itu sebelum-sebelumnya kita melakukan penyerahan jamaah beserta dengan koper jamaahnya. Jadi untuk kali ini kita sudah lakukan evaluasi beberapa kali. Kita mencoba mengambil langkah efektif. Jadi karena memang yang tiba duluan itu adalah koper jamaahnya, jadi begitu tiba tadi koper jamaahnya kita langsung menyerahkan kepada pihak keluarga. Jadi koper jamaah yang sudah tiba, mulai dari bus 1 sampai bus 12, kita sudah lakukan penyerahan. Jadi nanti setelah jamaahnya datang, tidak ada lagi pendamping yang masuk. Jadi yang keluar hanya jamaah dengan barangnya. Itu pun pihak panitia nanti akan membantu jamaah yang tidak bisa membawa koper jinjingannya untuk dibantu bawa ke arah keluarnya. Kami juga sudah menyiapkan dua pintu keluar untuk mengantisipasi konsentrasi kerumunan. Jadi untuk memecah konsentrasi kerumunan ini kita mempersiapkan dua pintu arah keluarnya. Ada pintu belakang dan pintu samping sebagai arah keluar. Di pintu utama itu ada dua pintu yang terbuka lebar, satu untuk arah masuknya jamaah, satu digunakan untuk arah keluarnya jamaah. Demikian. Ya, jadi pada hari ini itu dari 359 jamaah yang berangkat, ditambah ada satu di kloter 31 yang kemarin pada saat antrian menaiki pesawat dia sakit dan dia harus dirawat di Madinah untuk sementara. Nah, tadi kemarin dia sudah dinyatakan sehat, jadi pada kesempatan sekarang dia sudah ikut. Jadi ditambah dengan satu orang dari kloter 31 itu berjumlah 360 yang akan tiba pada siang hari ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.